Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hakim di Ngopi, ngobrol seputar psikologi dan gizi. Oke. Kali ini di Ngopi kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yang fenomenal tentunya di kalangan kami. Beliau adalah Bapak Parmudi, luar biasa. Selamat pagi atau siang ini Pak Parmudi. Selamat pagi Pak Parmudi. Selamat siang ya. Selamat siang. Alhamdulillah Okay. ya. Sehat Pak Parmudi? Sehat, alhamdulillah. Ini saya mau tanya ini Ya, Pak. ya. Terkait dengan ini Pak. Pak Parmudi itu nama aslinya. Ya. Tapi kok cenderung lebih masyhur dengan nama Pak Aha. Boleh tahu sejarahnya gimana itu Pak? Ya, itu dulu kan saya mainan medsos. Tadi kalau ketawa tuh ada model-model tuh ya, ada hahaha, ada wawa-wawa. Saya kok sederhana, aha. Bermula dari situ saya sosialisasikan di dulu BlackBerry, terus ya WA Group, akhirnya sampai sekarang ya begitulah netizen Jadi, yang gitu. jadi teman-teman maksudnya Iya. jadi semua masyarakat itu pahamnya jenengan itu Pak Aha. Iya. Pak Aha. Sibuk apa ini Pak? Ini barusan bimbingan tadi, terus ada tamu dari Batang, jadi agak terlambat nih Mas. Iya, iya. Pak Aha ini salah satu dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Wali Songo Semarang ya. Ya, kebetulan saya ngajar sosiologi politik ya. Nampaknya ini mau kolaborasi dengan psikologi dan gizi ya. Nanti bisa dikaitkan lah ya, politik, psikologi atau gizi politik gitu. itu ya. Susah nggak sih Pak jadi pengamat politik itu Pak? Ya, saya kan pengamat lokal lah. Ini terima kasih bisa hadir di podcast psikologi gizi ini. Jadi pengamat kan ya kutip sana kutip sini, ya, nyusun sana nyusun sini. Jadi tinggal merangkai kayak membuat karangan bunga lah. Tinggal gitu. rangkaian itu biar indah bagaimana. Jadi harus banyak kutipan, banyak sumber itu loh. Kira-kira seperti itu masih. Intinya banyak sumber ya Pak? Iya, ya. Jadi kalau misalnya gini loh Pak, dewasa ini, maksudnya era sekarang ini, itu kan orang itu kan cenderung suka untuk ngebahas tentang politik, Iya, gitu, iya. Pak. Ngebahas tentang politik. Kalau menurut Pak Aha, politik itu gimana sih Pak? Kalau politiknya? Ya, kalau normatifnya kan politik itu setiap aktivitas orang atau manusia ya yang berusaha untuk merubah satu keadaan masyarakat menjadi lebih baik. Itu sudah berpolitik ya, sudah lebih baik ya, poinnya. Jadi diam pun berpolitik sebetulnya ya. Ya. Bukannya diam itu cari aman Pak? Ya enggak, diam itu sebagai sikap politik sebetulnya gitu ya. Karena mungkin menolak kebijakan pemerintah ataupun ya tidak cocok dengan sistem politik ya. Jadi dengan diam pun itu sudah berpolitik. Malah ada, saya kebetulan mengidolakan Iwan Fals itu, politik seperti udara itu ya, nggak kelihatan tapi harus dihirup. Cuma udara itu harus yang bersih kan hirupnya. Nah, maka politik itu kadang ada yang kotor, ya, ada yang bersih, tergantung oknumnya. Harus pandai-pandai kita menghirup udara itu. Saya kira itu. Jadi kalau tadi bilangnya tergantung tergantung pelakunya. Ya. Itu berarti tergantung juga dong psikologinya. Ya. Betul. Kalau menurut Pak Aha ini, Iya. kalau menurut Iya. jenengan ini sebagai seorang pakar, perlukah seorang politikus itu dicek psikologinya? Ya harus dong, harus itu ya. Jadi misalnya kita lihat dalam kompetisi di arena pilpres ya, untuk menjadi calon presiden kan harus dites, tes sehat jasmani, rohani. Jadi ada psikotesnya. Nanti kalau nggak ada tes psikotes, sarjana psikologi, psikiater nggak laku kan? Kira-kira begitu, iya betul kan. Jadi pernah itu ada cerita dulu kan ketika almarhum Gus Dur itu mau nyalon kan dijegal itu ya. Karena harus sehat jasmani dan rohani. Saya kira itu. Jadi memang tidak semuanya orang
yang psikologinya bagus itu jasmaninya nggak bagus. Nah dulu kan maaf saja dia Gus Dur kan kurang bisa melihat Iya, itu iya, ya sehingga dijegal itu. Akhirnya Tapi Gus Dur menyatakan sikap ya udah golput lah katakanlah itu ya nggak bisa ikut itu ya. Oh gitu ya. Jadi penting Pak ya. Iya penting harus ya. Baik dari presiden sampai wakil anggota DPR tuh ya. Bahkan ya sampai tingkat paling bawah lah ya, bupati ataupun kepala desa ya harus dites ya. Harus ya tes psikologi itu. Nah, kecenderungannya gitu loh Pak. Maksudnya itu kan sudah dilakukan tes psikologinya bagus. Tapi kenapa mereka maksudnya ya ada oknum-oknum yang masih tersandung itu? Itu problemnya sebenarnya di mana sih Pak? Problemnya itu maksudnya. Problemnya itu. Kalau kita ngebahas kalau kita ngebahas psikologi Pak, kalau kita psikologi itu kan jadi hal yang sangat apa ya kompleks untuk kita ini loh perbincangkan gitu loh Pak. Ya mungkin itu perlu ditinjau kembali peraturannya. Jadi tes itu tidak hanya ketika mau nyalon itu ya. Oh gitu ya. Iya, jadi mungkin setengah tahun atau setahun sekali harus ada check up gitu. Kayak di kita lah pegawai negeri itu kan 5 tahun ada check up, general check up ya. Atau di pilot ya. Mau jadi presiden, mau jadi bupati, mau jadi anggota DPR atau wakil rakyat, ya mestinya ada update itu, update tes psikologi. Pilot tiap setengah bulan apa ya itu atau ketika mau terbang harus cek dulu gitu loh. Pilot kan memegang pesawat. Sama ini presiden membawa sekian juta rakyat ya. Bupati juga demikian, mestinya itu harus ada check up seperti itu, update. Ya kalau soal itu kembali ke orangnya atau perilaku tadi dari psikologi mungkin ketika sudah menjabat kepengen mengembalikan modal ya kira-kira seperti itu. Maka dia akan ya nyerempet rambu-rambu lalu lintas peraturan di itu ya diterjang gitu kan akhirnya perilakunya tidak baik gitu ya. Gitu. Kalau menurut jenengan, maksudnya gini loh Pak, kalau menurut jenengan psikologi, kalau menurut Anda psikologi berperilaku baik, seorang politikus itu sebenarnya itu berperilaku baik, sudah cukup jadi politikus atau banyak uang sudah cukup? Ya. Kalau sekarang ya saya melihat justru untuk menjadi politisi ya harus banyak uang dulu ya. Oh gitu ya. Ya paling tidak begitulah modal sosial atau modal utama ekonominya ya uang. Karena kos politik itu mahal ya, kos politik mahal. Jadi misalnya mau jadi presiden untuk kampanye, kalau dia nggak dari partai harus lewat partai, istilahnya nyewa kendaraan, partai sebagai kendaraan. Demikian juga gubernur, bupati karena sekarang kan pilihan langsung. Jadi kalau soal banyak uang itu kemungkinan biasanya begini Mas, orang yang sudah kaya kepengen berkuasa gitu ya. Nah, jadi kaya dulu ya. Meskipun tidak mutlak itu ya, tidak mutlak kayak maaf ya ini presiden kita Pak Jokowi kan nggak kaya banget lah itu karena dulu memang ada sponsor dalam tanda kutip beberapa pengusaha yang mensponsor itu. Jadi saya pikir mau tidak mau harus punya uang lah. Harus punya uang. Iya. Ya kalau saya kaitkan dengan gizi ya harus punya gizi itu ya. Gizi politiknya ya itu uang tuh. Oh gitu ya. Kalau ada jargon 4 sehat 5 sempurna ya nggak punya uang mungkin sudah sehat, tapi sempurnanya banyak uang kira-kira. Susunya itu ya atau gizinya itu ya nutrisi ya. Oke. Kalau ngelihat kayak gitu tuh Pak, maksudnya itu apa ya yang perlu dirubah itu, yang perlu dibenahi itu sebenarnya itu orangnya, pola pikir orangnya atau sistem politiknya. Nah, saya justru orangnya harus melalui rekrutmennya dalam mencari calon-calon pemilih atau calon pemimpin ya harus dipilih orang-orang yang betul-betul ya sehat jasmani rohani tadi kaitkan dengan psikologi dan gizi ya. Kalau sistem saya kira udah bagus ya tinggal oknumnya tadi. Jadi memang sebagus apapun orangnya kalau sistemnya tidak bagus dia pasti ikut sistem. Tapi kalau sistemnya sudah bagus ya orangnya. Orang itu tadi harus punya ya kalau
kita sebagai orang Islam itu kan harus niru sifat-sifat Nabi yang ya betul. Amanah, Iya, betul, tabligh itu ya. Amanah itu dipercaya, tabligh itu terbuka, komunikasi politiknya bagus, sidik, jujur, benar, dan satunya lagi fatonah, cerdas. Kalau 4 ini dijadikan kriteria untuk menjadi politisi atau wakil rakyat atau pemimpin, ya insya Allah lah ya. Jadi ya memang dua-duanya harus baik ya. Terukur. Iya terukur. Iya, ya. ya. Jadi sistem politik di Indonesia sekarang menurut saya sudah bagus ya. Sampai hari ini saya kira sistem demokrasi itu bukannya paling bagus tapi paling sedikit keburukannya lah ya. Paling sedikit keburukannya ya. Tapi kosnya mahal loh. Oh iya, karena ini tadi kembali ke arena pilihan presiden, pilihan langsung. Jadi misalnya jumlah pemilih di Indonesia ada 100 juta ya. Untuk membiayai orang pada datang ke bilik suara kan ya pasti ada uang apalah ya, uang bensin atau apa, ada tim ses itu kan, kampanye, sosialisasi politik. Ya itu komunikasi politik ya, ada pengawasan atau apalah untuk mengenalkan calonnya itu kan butuh uang. Itu kos politik ya. Beda nanti ada istilah money politik yang dilarang tuh ya. Money politik kan setahu saya itu kalau undang-undang politik yang kemarin, undang pemilu kemarin tuh ketika masa kampanye tidak boleh membagi-bagikan uang sampai hari tenang. Nah mungkin itu bisa disiasati. Tapi kalau sebelum kampanye sudah tadi apa itu kos politik gitu loh ya. Untuk bikin baliho, bikin iklan dan sebagainya lah ya, ubur ambenya. Saya kira gitu Mas ya. Beda ya kos politik sama money politik itu ya. Apa nggak sama itu? Enggak, money politik itu tadi ada waktunya ya. Masa kampanye sampai hari tenang, meskipun bisa disiasati. Oh, gitu ya bahasanya money politik, uang politik. Mungkin tim sesnya mensiasati dengan jangan dikasih uang, dikasih barang gitu loh nih. Itu ya substansinya sama ya. Istilahnya ada yang bilang ini bisaroh atau apa ya, wah macam-macam lah ya itu. Ya, sedekah ya. Intinya itu politik tanpa uang jelas tidak jalan, intinya gitu. Iya betul. Politik tanpa uang. Setuju saya itu. Jelas tidak jalan. Iya. Nah, soalnya gini Mas, sekarang untuk memilih presiden aja nanti di 2024 itu biayanya triliunan ya Mas, triliunan itu. Dan belum tentu menghasilkan pemimpin yang baik itu ya, artinya sesuai harapan semua masyarakat ya. Karena kita sistem demokrasi one man one vote ya, satu orang satu suara ya, satu suara profesor sama dengan satu suara Mas Hakim. Iya, jadi itu pemimpin yang lahir dari proses demokrasi belum tentu nanti menjadi pemimpin yang demokratis, bisa juga malah diktator ya, ya atau mungkin malah lupa dengan pemilihnya ya. Kayak sekarang mestinya siapapun jadi pemimpin, presiden, bupati, gubernur harus mensejahterakan rakyatnya. Tapi kalau menyengsarakan itu ya berarti sudah lupa dengan pemilihnya ya. Artinya sudah tidak demokratis lagi kan. Demokrasi itu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat ya. Nah, ketika dipilih sudah jadi lupa tuh loh. Malah dalam tanda kutip otoriter, malah ingin membalikan modal. Nah ini yang harus kita renungkan kembali. Artinya tadi kita harus milih betul-betul yang sehat jasmani dan sehat rohani, psikologinya bagus ya, gizinya bagus ya. Jadi 4/5 sempurna. Iya. Ada pepatah Arab ini kalau nggak salah. Al-aqlu salim fi jismi salim. Gitu. Akal yang sehat terdapat di dalam tubuh yang sehat. Sama tadi itu yang 4/5 sempurna toh. Mensana air corpore sano itu kan kira gitu ya. Nah, kira-kira begitu ya. Ini kolaborasi itu. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Wah, jadi pengamal itu butuh energi luar biasa ya, Pak? Ya, harus banyak baca lah ya. Banyak baca. Biar bisa banyak enggak, maksudnya gini loh, Pak. Banyak baca atau banyak gibah, Pak? Ya, kalau gibah ya ini tipis sekali ya. Iya. Ya yang penting tapi emang Pak, kalau bicara politik biasanya ya suudon. Tidak hanya gibah, suudon itu ya. Itu yang repotnya di situ. Tipis ya. Padahal suudon kan enggak boleh. Iya. Kan tapi boleh, Pak. Politik memang begitu. Bahkan ada yang mengatakan kalau mau terjun politik itu kalau politisi itu boleh
berbohong, tapi tidak boleh salah. Meskipun jargon itu salah, tapi kalau akademisi, saya sebagai dosen nggak boleh bohong, tapi boleh salah. Iya gitu. Lah repotnya kalau ya dosen jadi politisi, boleh bohong, boleh salah. Wah, repot lagi. Kan ada yang akademisi jadi politisi, misalnya Prof siapa. Gitu. Nah, yang benar ya tadi kembali ke ajaran Nabi ya. Kita harus sifat-sifat Nabi kita tiru itu. Jadi tidak boleh bohong ya, tidak boleh salah. Gitu. Idealnya seperti itu. Berarti kita itu sebenarnya hidup sehari-hari di tengah-tengah politik dong Pak. Oh iya, tadi politik seperti udara itu. Kalau kita tidak berpolitik, saya kira akan tidak survive ya, tidak eksis ya. Sederhana lah ya di keluarga ya, bagaimana untuk bisa memberi nafkah ya, ada persaingan di luar rumah tangga kan. Itu kita harus berpolitik kan. Tadi intinya setiap kegiatan manusia untuk memperbaiki keadaan menjadi lebih baik itu sudah berpolitik. Berpolitik. Iya. Atau lebih simpelnya ini keperpihakan gitu Pak. Keperpihakan dari sebuah golongan gitu. Ya bisa jadi begitu. Jadi misalnya kalau saya ingin berpolitik dalam arti memperbaiki keadaan masyarakat, ya saya kan mesti berpihak. Nah, misalnya saya melihat ada kaya, ada miskin ya, saya akan berpihak ini biar nggak miskin gimana, aturannya gimana, maka saya harus berpihak ke sana. Di perguruan tinggi ya kan tempat untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa itu ya. Ya saya harus berpihak kepada yang butuh ilmu tuh loh. Karena saya sebagai dosen mentransfer ilmu ya, apalagi kebetulan saya ngajar sosiologi politik ya, komunikasi politiknya bagaimana ya. Jadi kita harus coba menempatkan antara hak dan kewajiban ya sebagai dosen maupun sebagai mahasiswa. Nah di situ otomatis kan kalau Mas Hakim bilang keberpihakan, kita lihat keberpihakan yang mana ya. Ada juga yang berpihak ingin berkuasa terus ya, ingin jadi presiden terus 3 periode, ingin jadi rektor 2 periode ya, ya boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Tapi kan kita lihat aturannya tuh gitu ya. Kita lihat aturannya. Kok sebut-sebut? Emang itu juga termasuk bagian dari politik kampus itu, politik ya? Kampus ya. Politik kampus. Jadi ini apalagi menjelang suksesi rektor ya. Jadi 2023 kalau tidak salah Rektor Wali Songo kan sudah habis masa jabatannya. Ini menarik ini kalau mungkin kita lanjutkan di edisi berikutnya ya, bicara politik kampus. Yang jelas saya kira kompetisinya akan ketat itu ya. Gitu ya. Padahal akademisi loh Pak. Maksudnya gini, kalian jenengan sudah mulai nyebut, jadi saya pengen tahu sedikit aja. Universitas atau istilahnya lembaga pendidikan, ya, itu kan lembaga yang untuk mendidik Pak. Betul. Iya kan. Di tengah-tengah itu juga ada keperpihakan di politik Pak. Iyalah, jadi kalau di lembaga kita UIN ini kan ada statuta yang ada di sana peraturan untuk pergantian rektor atau merekrut pemimpin universitas ini. Itu ada senat ya, nanti tahap-tahap proses politik itu lewat senat. Setahu saya dulu statuta yang dulu yang sekarang saya belum baca ya, statuta yang dulu itu senat memilih nominasi, benar. baru dikirim ke menteri ya. Menteri itu lebih punya otoritas, lebih banyak lah. Nah, jadi ujung-ujungnya nanti dari sana tuh ya. Iya tahu Pak. Iya kalau dilihat dari prosesnya, memang politik banget Pak. Iya. Karena di situ ada senat. Iya. Harus ada perkumpulan, iya kan? Iya. Ya jadi tahap-tahapannya kan nanti ada komunikasi politik, ada rekrutmen ya. Saya kira ini psikologi juga ada kandidatnya tuh loh ya. Sudah profesor. FISIP juga punya, nanti syariah juga punya. Ini makanya tadi saya katakan ini kompetisinya akan ketat. Gitu ya. Karena setiap fakultas mungkin sudah ada profesornya, menurut guru besarnya. pengamatan Anda gitu ya? Iya. Mengatakan semua orang Pak Aha sebagai pengamat politik intern. Iya. Iya, jadi gini, rekrutmen itu kalau tidak salah juga
bisa dari eksternal, tidak dari internal win saja. Jadi kita juga nanti mempublikasikan pengumuman untuk silakan ke yang berminat yang lain ya dari luar. Ya mungkin itu hanya formalitas lah. Iya, biasanya iya, tetap dari dalam. Ya. Ya tapi bisa jadi nanti dari luar ya, bisa jadi mungkin wakil rektornya. Kalau rektornya ya. Iya, iya. Ini kok bilang formalitas kali. Iya. Kosnya tinggi nggak sih Pak? Kos politik di kampus tuh ya tinggi lah. Oh, tinggi lah itu paling tidak kan lobby. Nah, ya biasa itu nggak beda tadi dengan arena pilpres, gubernur, bupati. Di kampus juga seperti itulah. Cuma mungkin lebih halus ya atau tidak nampak itu. Tapi ada lah komunikasi politik pasti, sosialisasi biar dikenal, biar senat milih kan harus ada ya tim ses juga barang itu ya. Iya. Ya saya hanya ngamati aja karena belum pernah ikut. Iya. Enggak gini, dari rangkuman yang kita bicarakan itu Pak, kan berarti kan di usernya, maksudnya di pelakunya, kan betul, gitu kan. Betul. Yang paling diutamakan di pelakunya, di psikologi orangnya, di perilaku orangnya, bagaimana dia bersosialisasi dengan orang lain, bagaimana dia berargumen di depan umum tentang sesuatu mungkin. Itu bisa dilihat lah dari seorang itu baik atau tidak gitu ya Pak ya. Kalau misalnya ini Pak, misalnya saya sebenarnya itu tergelitik dengan pertanyaan ini. Jadi sering kali Pak Aha bilang itu kan, Pak Aha bilang bahwa di dalam tubuh yang kuat atau yang sehat ya Pak, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jiwa yang kuat atau gimana sama itu? Ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat ya. Kalau yang Arab al-aqlu salim, akal yang sehat terdapat di dalam tubuh yang sehat. Mitos enggak sih Pak itu Pak? Saya kira enggak lah ya. Cuma tidak mutlak ya, tidak mutlak itu. Karena gitu. Ada orang-orang tertentu gitu. Ya, enggak mitos. Saya kira itu memang berdasarkan itu bisa diindrawis ya. Tadi saya katakan tidak mutlak karena pernah ya kita, maaf saja itu ya, ketika itu kan Gus Dur penglihatannya kurang, akhirnya jasmaninya kurang sehat ya. Tapi dia kan luar biasa punya kelebihan indera keenam lah menurut saya. Jadi bukan mitos lah ya. Cuma tidak mutlak, tidak harus begitu. Enggak, karena gini loh Pak, seorang politisi atau bahkan pelaku lah Pak ya, pelaku itu. Itu selalu seperti itu. Maksudnya bukan selalu, maksudnya gini loh, ada oknum-oknum yang masih melakukan hal-hal yang itu jelas keliru gitu loh Pak. Melakukan hal-hal yang jelas keliru dan itu melanggar hukum gitu. Maksudnya di situnya gitu. Gini, kalau dilihat dari personalnya, dia itu gizinya terpenuhi loh Pak. Betul ya? Gizi secara personal. Betul. Makanannya dijaga dan lainnya semua dijaga, bahkan fisiknya betul dijaga. Uangnya ya pastinya lah ya, seorang pelaku politik itu kan pasti banyak lah. Tapi kenapa sih Pak kecenderungan dia untuk melakukan hal-hal yang memang itu katakanlah keliru gitu loh Pak, keliru kok sampai dilakukan itu? Ya kita kembali ke manusianya ya. Manusia kan homo economicus, homo politicus ya. Bahkan ada yang mengatakan manusia pada dasarnya itu punya sifat serakah. Gitu dia mungkin nggak bisa mengendalikan itu. Atau mungkin tadi biar kos politiknya kembali atau istilah ekonominya break even point ya. Ibarat dagang itu kembali modal lah. Sehingga dia tahun pertama belum ya, tahun kedua baru, tahun ketiga nanti nyusun untuk menyalon lagi, ngumpulkan uang lagi. Mungkin begitu loh saya melihat. Karena tadi kita diskusi kos politik itu tinggi, maka yang sudah jadi ya ingin kembali kosnya, modalnya ya. Kalau yang nggak jadi ya pada di rumah sakit jiwa itu. Karena nggak kuat kan gitu kuat, ya. Betul. Betul. Ya kan banyak kemarin ada yang banyak ke rumah sakit jiwa itu. Iya. Ya Allah. Ini memang Pak ya. Karena gini loh Pak, kita kan hidup keseharian juga bersinggungan dengan politik. Kita berhubungan dengan orang itu kan juga pasti ada lah
unsur-unsur politik, bagaimana kita mempengaruhi orang, bagaimana biar dia berpihak dengan kita, itu kan juga salah satu ciri lah kita ingin berpolitik walaupun kelasnya mikro, kayak gitu ya Pak. Yang kelas makro ya butuh kos yang banyak, minimal ada kita itu hidup di tengah-tengah masyarakat berpolitik, bersosial, itu tidak lepas dari kata politik itu Pak, kan gitu. Ya begini, kalau boleh saya ibaratkan, Mas Hakim kan pecatur ya, ini kebetulan ya. Kita ibarat main catur Mas ya. Catur itu sama dengan berpolitik lah. Jadi kadang pemain catur berusaha mengalahkan dengan cara-cara yang culas ya. Mungkin mainan buah catur klutak-klutik atau apa ya, langkahnya beteng lurus kok miring, kudanya lurus itu kan bisa terjadi. Nah sama. Ketika orang bermain politik, ada yang lurus-lurus, ternyata yang nyalip, nelikung. Nah, itu sama kan seperti catur. Nah, itu ada di dalam rangka biar menang gitu loh ya. Anda mengalami ditikung ya? Oh iya. Oh saya sudah. Iya, saya dulu zaman Orde Baru saya ditelikung-telikung. Iya, jadi saya kebetulan saya hobi catur. Iya. Oh iya, bercatur tuh ya. Iya betul sih. Memang permainan harus dimenangkan, tapi untuk memenangkan jangan membunuh gitu loh ya. Oh gitu ya. Kalau dalam catur ya, di politik juga begitu, jangan membunuh dalam arti membunuh nyawa tuh ya, tuh ya. Karena politisi biasanya punya nyawa dua gitu loh ya. Dibunuh karirnya masih bisa Indo gitu ya, berkelit masih. Lah sekarang ya, saya dengar ada peraturan narapidana bisa nyalon anggota DPR. Itu misalnya, wah ini yang gila siapa ini kata narapidana masih bisa itu loh. Nah, itu tanggapan Anda gimana itu? Ya itu mestinya para psikolog atau paguyuban psikolog atau itu harus dicegah itu loh. Gitu ya. Nah ini kan menurut saya sudah apa ya, ini edan ya, yang edan betul. Yang buat aturan atau karena sudah jelas pernah dipidana ya. Iya betul. Tapi juga tidak menutup kemungkinan yang sudah jadi pidana mikir kan. Nah, mesti kan sudah dicap oleh masyarakat. Masuk orang milih orang narapidana tuh. Tapi juga bisa jadi Pak, jadi dia. Iya bisa jadi uangnya banyak. Iya. Di situ ya. Uangnya banyak ya. Bisa beli suara kan. Iya. Kok kita kembali lagi ke situ sih Pak? Sebenarnya saya menghindari kalimat itu. Ya begitulah ya Bang. Kehidupan. betul. Iya, kan kekuasaan itu tak lepas dari itu, tak lepas dari itu. Untuk meraih itu kosnya tinggi. Jadi kekuasaan itu bisa diperoleh dengan banyak uang, banyak ilmu ya. Betul. Jadi orang banyak uang tapi tidak banyak ilmu bisa jadi penguasa. Sebaliknya orang banyak ilmu tidak banyak uang ya bisa jadi penguasa, bisa juga tidak jadi penguasa. Itu. Jadi kalau di Indonesia mungkin kalau saya lihat ke pimpinan nasional ya, itu sekarang pengusaha, penguasa dan tentara itu ya, tapi tentara sudah difungsi habis, sudah dicabut ya. Artinya 3 pilar ini masih mendominasi itu ya. Kalau pengusahanya nggak jadi penguasa ya bermain ya, nyponsori bisa saja gitu ya. Atau politisi tadi ya, politisi bisa juga berkolaborasi dengan pengusaha untuk jadi penguasa kan gitu. Jadi ya. penting dong Pak. Belajar politik itu penting dong Pak. Betul ya. Penting makanya UIN membuka ilmu politik kira-kira gitu. Tapi ilmu politik yang Islami kan gitu kira-kira begitu. Karena itu sangat dibutuhkan Pak. Betul. Sangat dibutuhkan oleh generasi-generasi muda kita. Harapannya kan generasi muda kita kalau nanti ditakdirkan sebagai seorang politisi, ya minimal berpolitiklah seperti halnya politiknya Rasulullah. Seperti itu yang seperti jenengan tadi sudah persis kan gitu. Ya kalau ingin jadi politik yang jujur, yang baik, ya berarti belajarnya harus di UIN, iya. Lah belajar psikologinya di sini ya, psikologi sosial. Tidak hanya maksudnya gini, berarti tidak hanya belajar politik aja gitu. Berpolitik Unity aja of tapi science, tidak psikologinya tidak baik. Iya, betul. Ya, maka harus belajar juga psikologi. Jadi di FISIP ada mata kuliah psikologi, tapi semester pertama. Ya memang perlu ada psikologi sosial. Ya itu nanti bisa dikembangkan nanti
psikologi politik istilahnya. Iya, betul. Nanti bisa sampaikan ke Pak Prof Samsul Iya, penting ke itu, depan Pak. ya. Ternyata penting sekali. Gini loh, karena muaranya dari ilmu itu kan, muaranya dari mau itu psikologi, mau itu politik, muaranya di personal orang. Yang ngejalan itu loh Pak, masalahnya di situ. Iya, betul. Padahal kita kan kepinginnya itu kan punya seorang sosok yang benar-benar itu baik. Iya. Baik maksudnya baik bukan dari segelintir orang, Iya. tapi diakui baik oleh seluruh masyarakat. Kan seperti itu tuh Pak. Iya. Ya. Kalimat penutup Pak. Iya. Kalimat penutup tentang politik Pak. Ya, jadi tadi saya kan sudah nyinggung, siapapun yang jadi pemimpin, entah di lembaga perguruan tinggi ataupun di pemerintahan, intinya harus mensejahterakan rakyatnya, mensejahterakan masyarakatnya. Jadi kalau boleh saya kutip dari jargon politik begini ya, tanpa Anda semua kami bukan apa-apa, dukungan Anda keberhasilan kita bersama. Jadi karena ini demokrasi, ya. Mereka kalau nggak dipilih nggak jadi kan gitu ya. Saya kira gitu statement politik closing statement saya. Ya, terima kasih Mas Hakim. Ya. Luar biasa teman-teman semua, pecinta ngopi dimanapun Anda berada, dan kita sudah di penghujung acara. Jadi intinya adalah kalau Anda ingin berpolitik, kalau Anda ingin terjun di dunia politik, Anda harus cek dulu psikologi Anda. Betul. Belum. Psikologi Anda itu sudah memenuhi standar berpolitik atau belum? Itu. Tapi yang paling penting juga ya Anda harus siap dengan muaranya itu di uang. Gizi politik tadi gizi politik. Iya. Seperti itu. Oke, saya Hakim. Sampai ketemu lagi di ngobrol seputar psikologi dan gizi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Mas Hakim.